Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama dengan pendiri LBP Institute. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan analis Lucky Bayu Purnomo, pendiri dari LBP Institute. Mas Bayu. Ya, apa kabar? Mas Bayu, ini kalau kita lihat IHSG nampaknya di awal pekan ini meninggalkan level 5.300. Tadi ditutup hampir 2%. Anda melihat apa yang membuat IHSG bergerak di teritori negatif di awal pekan ini? Ya, pertama sentimen negatif sebenarnya berasal dari global market, di mana kita ketahui baik Dow Jones, S&P 500, kemudian Nasdaq pekan lalu dan kali ini future index Dow Food, Nasdaq Futures dan S&P Futures juga mengalami koreksi. Nah, koreksi tersebut sebenarnya masih disertai dengan adanya kebijakan-kebijakan yang ingin mengkaji ulang yield obligasi Amerika sendiri. Dan yield tersebut menjadi satu perhatian utama karena apa? Karena yield tersebut dikaitkan dengan situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, di mana kita ketahui Amerika juga akan melaksanakan pemilihan umum kembali, kemudian di lain sisi juga kita ketahui masih adanya pandemi COVID-19 yang perlu diperhitungkan. Sementara persepsi pelaku pasar untuk melihat obligasi atau bond itu sebenarnya mengharapkan adanya yield yang bersifat konstan atau bersifat mature ya. Dan kenapa? Karena yield tersebut menjadi harapan jangka panjang. Nah, apabila itu menjadi satu koreksi dari Amerika akibat adanya situasi ini, maka pasar akan membatasi diri, dan untuk itu likuiditas pasar saat ini cenderung mengalami koreksi. Dan kita perhatikan bahwa akibat adanya situasi tersebut, justru pelaku pasar memperhatikan kinerja harga komoditi menjadi perhatian utama. Untuk itu emas, crude oil, minyak mentah itu sebenarnya menjadi satu trigger untuk kinerja sektoral baik di global maupun di nasional. Oke, Mas Bayu, tapi kalau kita lihat, kita tahu bahwa besok sudah masuk bulan September. Anda sendiri melihat apakah di bulan September ini tren IHSG akan seperti apa? Dan tentunya sentimen-sentimen apa yang akan mempengaruhi pergerakan IHSG di September ini? Indeks pada dasarnya masih cenderung bergerak pada kisaran angka 5.325. Hingga yang terendah ada di angka 5.215. Nah, untuk itu tren indeks saya kira masih dapat mengalami koreksi karena mau tidak mau volatilitas pasar yang relatif rendah akibat adanya situasi tadi yang saya utarakan itu menyebabkan pasar cenderung membatasi perilaku transaksi. Sementara untuk mendorong kinerja indeks harga saham gabungan, IHSG membutuhkan tingkat volatility yang tinggi dan tingkat liquidity yang tinggi. Nah, apabila dua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi dalam jangka pendek, maka indeks saya kira masih dapat mengalami koreksi untuk menuju level 5.250. Oke, dengan kondisi seperti ini saran Anda untuk investor seperti apa, Mas Bayu? Pertama, investor harus memperhatikan kinerja emiten yang berkaitan dengan kinerja sektoral. Nah, untuk itu sektor yang menjadi pilihan itu masih sektor-sektor yang memiliki underlying, antara lain adalah komoditi atau sektor pertambangan. Karena apa? Sektor pertambangan memiliki underlying sentimen, yaitu harga minyak dunia, kemudian harga emas, kemudian harga hasil tambang lainnya, antara lain adalah nikel, baja, kemudian aluminium, timah, dan sebagainya. Nah, kemudian turunan daripada komoditi juga kita lihat soft komoditi, antara lain adalah CPO, kemudian beberapa turunan komoditi lainnya seperti soybean dan kokoa. Nah, untuk itu sektor pilihan ada pada dua sektor, yaitu pertambangan, mining, dan plantation atau perkebunan. Nah, investor-investor saat ini yang sebut saja berada dalam kondisi floating loss, saya kira teritori cut loss itu ada pada kisaran angka 5-7%. Itu masih menjadi batas toleransi yang cukup baik, karena ke depan kita ketahui masuk ke bulan September, mau tidak mau pelaku pasar sudah mulai memperhitungkan adanya sentimen akhir tahun. Nah, untuk itu
kinerja pasar sampai akhir tahun paling tidak hanya memiliki apresiasi yang cukup baik itu sekitar 2 bulan ke depan karena apa? Nanti Desember ada libur Natal dan Tahun Baru. Nah itu yang saya kira menjadi sektor pilihan dan bagaimana strategi untuk mengatasi floating loss apabila sudah berada dalam situasi floating loss saat ini. Oke, Mas Bayu, tapi ini kalau kita bisa atau berjaga-jaga, sebut saja seperti itu, kita takutkan bahwa misalnya jika benar ekonomi di kuartal 3 nanti terjadi resesi seperti itu, ini apa yang memang harus disarankan tentunya kepada investor dan bagaimana mereka harus bersikap? Ya, pertama kalau kita perhatikan Indonesia secara perhitungan GDP masih ada dalam kondisi koreksi, tetapi koreksi ini masih bersifat koreksi awal karena apa? Karena membutuhkan 3 momentum ya. Kalau kita perhatikan kuartal pertama sudah kita ketahui, kemudian kuartal kedua juga sudah kita ketahui. Nah, artinya apa? Tinggal kuartal yang ketiga. Nah, mengapa 3 kali kita harus memperhatikan adanya momentum sinyal resesi atau tidak? Karena sinyal tersebut sebenarnya menjadi solid apabila pada kuartal ketiga Indonesia mengalami koreksi perolehan angka GDP lebih rendah daripada kuartal kedua. Nah, tetapi saya melihat bahwa dengan situasi kebijakan fiskal, kemudian moneter yang telah dilakukan oleh pemerintah dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan likuiditas melalui konsumsi, itu walaupun nanti tetap ada dalam posisi GDP dalam teritori minus, tetapi saya kira ini akan lebih baik daripada kondisi kuartal kedua. Nah, untuk itu saya melihat bahwa sebenarnya kita memperhatikan sekali lagi sektor-sektor yang memiliki underlying dan likuiditas yang tinggi karena apa? 2 strategi tadi paling tidak menjadi satu upaya untuk menghindari kita ada dalam tekanan yang lebih dalam terkait dengan portofolio yang telah dimiliki. Oke, baik. Mas Bayu, terakhir, jadi Anda melihat peluang IHSG besok akan seperti apa? Apakah IHSG masih akan tertahan di zona merah atau mampu untuk bangkit ke rebound zona hijau? Indeks masih cenderung mengalami koreksi karena kita ketahui US dollar index akibat daripada koreksi terhadap kebijakan obligasi itu mau tidak mau mengalami koreksi juga. Artinya ke depan volatility pasar melalui instrumen lainnya, apakah itu forex, kemudian komoditi, kemudian option, hingga stock market itu juga mengalami pelemahan volatility. Untuk itu indeks ke depan masih cenderung mengalami koreksi untuk menguji level 5.250 hingga 5.267. Baik, terima kasih Mas Bayu telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Lucky Bayu Purnomo, pendiri ABP Institute.